Latar belakang. Nah, perlu diketahui bahwa pusat pendidikan pertama adalah lingkungan keluarga atau orang tua. Nah, pendidikan merupakan proses yang mendidik dan menuntut anak-anak untuk mencapai tujuan tertentu dalam mewujudkan perubahan-perubahan positif dalam diri anak. Nah, di sini interaksi antara anak dan orang tua itu sangat berpengaruh dalam proses belajar, sehingga dapat meningkatkan prestasi belajar anak. Nah, begitupun dengan fasilitas belajar atau sarana pembelajaran. Itu sangatlah berpengaruh untuk memperlancar dan mempermudah proses untuk mengetahui pembelajaran bagi siswa. Nah, fasilitas belajar ini pun adalah faktor yang sangat penting, baik fasilitas di rumah untuk maupun mengetahui fasilitas pengaruh di dari sekolah. fasilitas belajar terhadap Kemudian belajar matematika siswa. yang ketiga Dan ada yang ketiga untuk identifikasi mengetahui masalah. pengaruh, dukungan, dan Identifikasi perhatian masalah orang yang tua muncul pada dan penelitian fasilitas ini yaitu belajar pertama, matematika siswa adanya fasilitas dan belajar apa dan dampak perhatian orang tersebut. tua yang Nah, memungkinkan manfaat dapat penelitian. mendorong Pada siswa manfaat lebih baik penelitian dalam ini ada mencapai 3, yaitu ada prestasi secara belajar teoritis matematika. dan secara Nah, yang praktis. kedua itu Ada adanya 2. fasilitas belajar Nah, secara teoritis pada fasilitas belajar penelitian ini siswa dapat memberikan gambaran lengkap yang lebih dan jelas memungkinkan yang dapat mendorong meningkatkan siswa prestasi lebih belajar baik dalam matematika mencapai dengan dukungan prestasi belajar fasilitas belajar matematika. dan Dan yang perhatian terakhir orang itu tua. perhatian Nah, orang pada tua. secara Itu adalah praktis ada sebagai 2. faktor yang Ada secara sangat praktis mendukung bagi guru siswa dan ada secara dalam praktis bagi pembelajaran orang baik tua. di rumah Nah, secara maupun di praktis bagi guru sekolah. ini mungkin akan dapat menambah wawasan guru Kemudian dalam ada upaya rumusan meningkatkan masalah. prestasi belajar. Yang pertama, Berarti pada rumusan secara masalah yang praktis bagi pertama guru yaitu ini apakah berdampak pada fasilitas ada belajar pengaruh dari dukungan dan perhatian orang tua pada anak. terhadap prestasi Kedua, belajar yaitu matematika bagi orang siswa. tua. Nah, di sini kedua, bagi orang tua apakah yaitu ada pengaruh bahwa fasilitas dengan belajar suasana yang terhadap keluarga yang prestasi baik belajar dan matematika siswa. dan dilengkapi Nah, dengan ketiga, perhatian apakah yang ada baik pengaruh dapat dari membantu dukungan meningkatkan orang tua prestasi dan belajar perhatian orang tua anak. serta fasilitas belajar Permasalahan pada penelitian terhadap ini prestasi yaitu belajar matematika adalah apa rendahnya dampak dari motivasi pengaruh siswa tersebut. dalam pembelajaran matematika yang berdampak pada prestasi siswa. Yang kedua, rendahnya motivasi belajar matematika siswa karena dipengaruhi oleh dukungan dan perhatian yang orang tua serta fasilitas belajar yang sangat kurang. Nah, berdasarkan latar belakang yang tersebut maka saya tertarik melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh Dukungan Orang Tua dan Fasilitas Belajar terhadap Motivasi Belajar dan Dampaknya pada Hasil Belajar Matematika. Nah, pada bab 2 ada kajian pustaka atau deskripsi teori. Nah, pertama ada pengertian dan dukungan orang tua. Nah, secara etimologi, dukungan dan perhatian orang tua dapat diartikan dengan suatu perbuatan memperhatikan atau minat terhadap suatu hal apapun, perbuatan yang mendidik, bertanggung jawab dalam mendidik dan membina anak. Nah, orang tua di sini lebih memperhatikan anaknya dalam belajar, baik ketika dalam proses belajar maupun ketika anak mendapatkan hasil belajarnya. Nah, yang kedua itu pengertian fasilitas belajar. Mungkin dapat kita ketahui fasilitas belajar atau sarana pembelajaran. Sarana atau dapat disebut juga dengan sarana pendidikan,
yaitu terdiri dari perangkat, peralatan, bahan, dan perabot yang secara langsung digunakan dalam proses pembelajaran di sekolah maupun di rumah. Nah, pengertian motivasi. Motivasi adalah akar kata dari bahasa Latin mover yang berarti gerak atau dorongan untuk bergerak. Jadi motivasi di sini dapat diartikan adalah pendorong atau suatu usaha untuk meningkatkan motivasi seseorang atau mempengaruhi tingkah laku seseorang agar ia dapat bergerak hatinya untuk melakukan sesuatu. Nah, ketiga itu ada pengertian matematika. Nah, mungkin kita dapat ketahui dari pengertian matematika dan banyak dari menurut para tokoh. Nah, matematika itu merupakan subjek yang sangat penting dalam sistem pendidikan. Nah, menurut Rousseau Fendi, matematika adalah bahasa simbol, ilmu deduktif yang tidak menerima pembuktian secara induktif, ilmu tentang keteraturan dan struktur yang keterorganisasi, mulai dari unsur yang tidak didefinisikan ke unsur yang didefinisikan, atau ke aksioma atau postulat, dan akhirnya ke dalil. Nah, sedangkan menurut Soedachi, matematika yaitu objek tujuan abstrak bertumpu pada kesepakatan dan pola pikir yang deduktif. Nah, ada kerangka berpikir. Nah, dukungan dan perhatian orang tua adalah faktor yang penting dalam mempengaruhi aktivitas belajar anak. Baik orang tua yang sering meluangkan waktunya untuk pendidikan anaknya akan dapat mengetahui apa kelebihan dan kelemahan dari prestasi belajar anak tersebut. Nah, dengan begitu, orang tua akan lebih memperhatikan anaknya dalam hal membimbing belajar, mengawasi belajar anak, dan memberikan fasilitas belajar sehingga terjalin kerjasama yang baik dengan sekolah untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, kemudian pada metode penelitian. Yang pertama ada jenis penelitian. Nah, jenis penelitian ini adalah penelitian asosiatif yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh dua variabel, yaitu pengaruh dukungan orang tua dan pengaruh fasilitas belajar terhadap hasil belajar matematika siswa. Nah, sedangkan pendekatan yang digunakan itu adalah pendekatan kuantitatif yang menjadi populasinya adalah siswa. Jumlah anggota populasi itu sebanyak berapa jumlah siswa. Nah, teknik pengambilan sampel menggunakan teknik sensus. Jadi, sampel yang diambil adalah seluruh jumlah populasi atau populasi itu kita ketahui tadi adalah siswa. Nah, baik. Waktu dan tempat penelitian. Nah, waktu dan tempat penelitian, tempat penelitian ini akan dilaksanakan di SMP Negeri 6 Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Nah, yang kedua, waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juni yang meliputi perencanaan penelitian, pelaksanaan analisis data, dan penyusunan laporan. Kemudian ada populasi dan sampel. Nah, populasi dalam penelitian ini yang menjadi sampel adalah seluruh siswa kelas 8 SMP Negeri 6 Wonomulyo. Nah, untuk sampel dari populasi itu sebanyak 40 siswa
kelas 8 SMP Negeri 6 Wonomulyo. Nah, untuk variabel penelitian ada 2 variabel. Nah, ada variabel independen atau variabel bebas dan ada variabel dependen atau variabel terikat. Nah, dapat kita ketahui bahwa variabel independen itu adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab timbulnya variabel dependen atau variabel terikat. Nah, pada penelitian ini variabel independennya yaitu perhatian atau dukungan orang tua serta fasilitas belajar siswa. Nah, untuk variabel dependen atau variabel yang terikat ialah variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel independen atau variabel bebas. Nah, variabel dependen pada penelitian ini adalah motivasi dan prestasi belajar siswa. Nah, baik pada instrumen penelitian. Nah, instrumen yang digunakan pada penelitian ini berupa angket. Nah, sebelum diberikan pada kelas sampel, perlu terlebih dahulu kita lakukan uji coba pada kelas tryout atau kelas selain kelas sampel. Nah, di sini instrumen dari angket dukungan dan perhatian orang tua terdiri dari 30 pertanyaan. Begitupun pada angket fasilitas belajar. Nah, pada teknik analisis data. Nah, teknik analisis data yang pertama ada uji validitas. Validitas adalah derajat ketepatan suatu alat ukur tentang pokok isi atau arti sebenarnya yang diukur. Nah, uji validitas ini adalah untuk mengetahui hubungan antara variabel independen atau dukungan orang tua dan variabel independen kedua yaitu motivasi belajar, variabel terikat dan variabel Y yaitu prestasi belajar yang menggunakan SPSS 17,0. Nah, pada teknik analisis data ini ada tiga uji, yaitu ada uji validitas, uji reliabilitas, dan uji regresi. Nah, ini semua kita menggunakan program SPSS 17,0. Nah, baik, kita lanjut lagi ya pada uji reliabilitas, yaitu derajat ketepatan dan ketelitian atau akurasi yang ditunjukkan oleh instrumen pengukuran. Ini menurut dalam Sevilla 1993. Nah, untuk mengetahui sejauh mana reliabilitas dari skala yang telah dibuat, maka kita menggunakan teknik Alpha-Cronbach. Nah, yang ketiga, uji regresi. Regresi merupakan suatu alat ukur yang kita gunakan untuk mengukur ada atau tidaknya korelasi antara variabel. Analisis regresi ini lebih akurat dengan analisis lainnya. Nah, pada analisis regresi ini memprediksikan seberapa jauh perubahan nilai variabel dari dependen atau variabel terikat. Nah, bila variabel independen dirubah-rubah, ini menurut Sugiono 2019. Nah, hasil perhitungan diperoleh dengan menggunakan sistem komputerisasi dengan program SPSS versi 17,0. Nah, yang akan diinterpretasikan apabila F hitung lebih besar dengan F tabel, maka tidak terdapat korelasi antara kedua variabel, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Nah, baik, kita masuk pada kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada penelitian ini, kita dapat menyimpulkan bahwa fasilitas belajar di sekolah sangatlah berpengaruh terhadap
motivasi belajar siswa. Begitupun dengan pengaruh atau dukungan dari orang tua. Nah, bahwa kita ketahui sendiri bahwa dukungan orang tua atau pendidikan paling pertama, pusat pendidikan pertama itu ada pada lingkungan keluarga atau orang tua. Nah, semakin orang tua lebih dekat dengan siswa atau anaknya, maka motivasi belajar siswa akan lebih baik untuk prestasi belajar anak. Begitupun dengan fasilitas belajar siswa. Nah, saran saya pada penelitian ini, pertama, hendaknya orang tua selalu berusaha memperhatikan dan memenuhi fasilitas belajar anak baik di rumah agar mereka selalu memiliki semangat yang tinggi dalam belajar untuk mencapai prestasi yang lebih baik. Nah, yang kedua, pihak sekolah, guru atau orang tua siswa hendaknya selalu berusaha memberikan dukungan dan perhatian kepada siswa agar siswa termotivasi untuk selalu melakukan proses belajar mengajar dengan baik sehingga dapat mencapai prestasi yang lebih baik. Nah, demikian video presentasi dari proposal yang telah saya susun. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.